Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrutari, NIM B1B1222024, Prodi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jambi, dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengapu Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, kota atau kabupaten. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Apa sih anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota? APBD kabupaten atau kota adalah suatu rencana keuangan tahunan yang merinci perkiraan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Dalam APBD ini ditemukan estimasi sumber pendapatan seperti pajak daerah, dana perimbangan, serta alokasi dana untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya adalah memberikan dukungan finansial yang terarah untuk mendukung pembangunan dan menyediakan layanan publik di tingkat lokal. Proses dalam penyusunan APBD ini melibatkan antara dua pihak, yaitu yang bekerja sama, antara lain eksekutif dan juga legislatif. Dan setelah disahkannya APBD menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat setempat. Nah, struktur dari anggaran pendapatan belanja daerah, kota, kabupaten ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama pendapatan daerah, kedua belanja daerah, dan yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Baik, kita masuk ke struktur dari APBD kota atau kabupaten. Struktur pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan daerah PAD. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandirian akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Nah, PAD ini memiliki sumber-sumber yang berasal dari, yaitu pertama, pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, seperti pertama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kemudian yang kedua yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketiga yaitu pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak air tanah. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan bantuan. Yang ketujuh, pajak sarang burung walet. Yang kedelapan, offset pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan yang kesembilan, offset bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Sumber PAD lainnya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberikan izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Retribusi daerah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama terdiri atas jenis retribusi jasa umum, yang kedua jenis retribusi jasa usaha, dan yang ketiga perizinan retribusi tertentu. Nah, retribusi jasa umum ini memiliki beberapa macam. Yang pertama terdiri dari satu, pelayanan kesehatan, yang kedua pelayanan kebersihan, yang ketiga pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang keempat pelayanan pasar, dan yang kelima pengendalian lalu lintas. Kemudian jenis dari retribusi jasa usaha yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelanggan.
dalam lingkungan tempat pelelangan. Nah, yang selanjutnya yaitu menyediakan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Dan yang keempat, menyediakan tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Kelima yaitu pelayanan rumah potong hewan ternak. Keenam, pelayanan jasa kepelabuhan. Dan ketujuh, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Kemudian selanjutnya, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. Kemudian penjualan hasil produksi usaha pemerintahan daerah. Dan selanjutnya, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perizinan retribusi tertentu. Itu terdiri dari persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan yang terakhir yaitu pengelolaan pertambangan rakyat. Struktur yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Terdapat dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Nah, belanja daerah. Sedangkan belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi yaitu yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja bunga, yang keempat belanja subsidi, yang kelima belanja hibah, yang keenam belanja bantuan sosial, yang ketujuh belanja modal, kedelapan belanja bantuan keuangan, dan kesembilan belanja tidak terduga. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari yaitu yang pertama urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib ini adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam urusan wajib ini terdapat dua jenis pemerintahan daerah, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, keterbitan umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Nah, yang kedua yaitu urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan pilihan ini adalah urusan pemerintah pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh daerah tersebut. Urusan ini meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan juga transmigrasi. Struktur yang terakhir adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan daerah ini terdiri dari yang pertama penerimaan pembiayaan meliputi silpa pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya. Nah, yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, yang ketiga itu pembentukan dana cadangan, yang keempat pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus dari APBD Kota Kabupaten ini. Nah, penjelasan mengenai siklus penyusunan APBD yaitu yang pertama proses perencanaan dimulai
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disebut dengan RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu, yaitu 5 tahun. Kemudian yang kedua, setelah RPJMD ini ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD. Selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Yang keempat, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati tadi, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kelima, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA atau RKA SKPD ini berdasarkan nota kesepakatan. Nah, yang keenam, setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Dan langkah yang ketujuh, yaitu setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedelapan, selama pelaksanaan APBD ini dilakukan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah. Sekian itu penjelasan mengenai gambar di sini. Nanti akan saya jelaskan secara singkat. Penjelasan singkat dari siklus penyusunan APBD kabupaten kota, yaitu yang pertama terdapat perencanaan, perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif dalam 1 tahun anggaran ditetapkan. Yang kedua yaitu penyusunan. Penyusunan atau menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Yang ketiga yaitu penetapan dan persetujuan. Rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disusun sebelumnya diserahkan kepada eksekutif dan legislatif yaitu DPRD untuk pembahasan dan persetujuan. Selanjutnya yang keempat yaitu pelaksanaannya. APBD mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disetujui dan ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, memberikan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan. Kesimpulannya yaitu dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kota atau kabupaten, bidang anggaran kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan dari RKPD. Kemudian dokumen penyusunan anggaran disampaikan oleh masing-masing satuan kinerja perangkat daerah atau SKPD yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran atau RKA. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.